وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, ucapan terima kasih kepada pengurus majelis dan juga terima kasih kepada DJI Masjid yang memberikan peluang untuk kita bersama pada malam hari ini, pada malam hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia, dengan berhimpunan dan juga dengan majelis yang mulia yang dimulai dengan lantunan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta sallallahu seribu salawat kita panjatkan kepada Nabi pada semua mansakan waibar Izaru yang hidup di Madinah dan berkemah di kawasan tempat yang disebut dengan Zaru. Beberapa waktu yang lalu saya tanyakan kepada Nabi Muhammad, di mana Zaru? Jadi kata itu nama tempat adanya dekat dengan Ma'lah. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, setelah selesai kita melaksanakan umrah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian kita ziarah di Al-Ma'lah. Di atas daripada Ma'lah ada jembatan. Di sana kalau ke atas disebut dengan Ma'abda, di sanalah tempat yang disebut dengan Zaru. Hababuna fillah, kalau kita melihat rupa, bentuk, corak, warna kulit, size, ukuran badan antara satu sama lain memang tidak sama. Tapi yang sangat pasti kita tidak boleh menilai seseorang itu dengan rupa. Apakah itu dengan rupanya, apakah itu dengan jabatannya, apakah itu dengan kedudukannya, apakah itu dengan tinggi dan rendahnya, apakah itu dengan kurus dan besarnya, apakah dengan langsing dan lambingnya. Tak boleh dengan kita menilai seperti itu. Jadi mungkin saja dengan seorang insan, dengan penampilan yang sederhana dan juga dengan kehidupan yang sederhana dan juga dengan lingkungan tempat tinggal, kehidupan yang serba sederhana, tapi masya Allah tabarakallah mempunyai kedudukan yang tinggi sekali di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan dengan janggutnya, bukan dengan matanya, bukan juga dengan hidungnya, bukan juga dengan baju dan pakaiannya, bukan dengan penampilan dan perhiasannya, bukan dengan kereta dan juga dengan tempat tinggalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa Allah dengan hati. Sebelum kita bertakwa dengan pakaian kita, dengan anggota kita dan juga dengan kehidupan kita, takwa Allah dengan perasaan sajidan, syakiran, zakiran, mukabbiran, muhalilan lil Maula Jalla wa'ala. Kita melihat daripada beberapa rangkaian sejarah, masya Allah, tabarakallah, ternyata yang sanggup untuk mempertahankan akidah, yang sanggup untuk mempertahankan iman dan yakin, yang betul setelah diseksa dan dianiaya, apakah kira-kira yang berkulit halus dan juga yang berperawakan tinggi dan besar, ternyata tidak. Dalam rangkaian sejarah yang mempertahankan akidah dan keyakinan yang betul diletakkan di bawah matahari yang panas, diletakkan di atas batu besar, diseksa dan dianiaya dengan slogan dan juga dengan santunan, dengan lantunan ahadun ahad, ahadun ahad. Itu ternyata bukan dengan orang yang berbadan besar, bukan juga dengan orang yang mempunyai tampan yang tampan, bedakan tampan perawakan, tampan kaca atau
cantik. Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, tabarakallah, sejumlah berapa yang tinggi, sejumlah berapa yang besar, sejumlah berapa yang hebat, sejumlah berapa yang dengan fasiliti hidup yang serba menunjang, dia dengan kekayaannya, dia dengan duitnya, dia dengan hartanya. Ternyata yang sanggup untuk mengucapkan dan yang melaturkan kalam ilahi di khalayak orang ramai, mencabar maut, mencabar hati, mencabar segala problem, bukan dengan yang berbadan besar, justru dengan salah satu jenis pada sahabat Nabi yang kerdil. Menurut setengah riwayat, tinggi badan beliau itu tidak lebih daripada dalam satu hasta saja. Siapa? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Jadi pada saat itu, karena beliau merasa berada pada pihak yang betul, dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran, dalam rangka untuk mempertahankan iman dan yakin, rasa-rasa tidak puas kalau pada saat dengan kita membaca Al-Quran secara sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Bukan di tempat yang tertetap, bukan di tempat yang tersembunyi. Rasa masih belum puas rasanya untuk menikmati dan juga untuk melantunkan kalam Allah Jalla wa Ala yang kalaunya dilantunkan di tempat yang tertutup dan juga dalam suasana yang tersembunyi. Harus dengan mereka mendengar kalam Allah, harus dengan mereka juga melihat dan menyaksikan. Yang kalau pada saat dengan iman sudah menjelma dan juga ada mendarat lagi dalam hati seseorang, kalau pada saat dengan iman dan yakin sudah tersemati dalam hati, cabaran dan tanah hidup yang seperti apapun bentuknya, tetap tidak akan mematahkan hasrat dan keimanan yang sudah tersemati dalam diri. Jadi dengan beliau minta izin dengan Sayyidina Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran di khalayak orang ramai, di hadapan Abu Jahal, di hadapan Abu Lahab, di hadapan Umayyah, di hadapan Utbah, di hadapan Syaibah, wak Quraisy. Sebab kalau membaca dalam suasana yang aman tentram, yang tidak ada gangguan dan tidak ada cabaran, ya fair-fair saja, oke-oke saja. Tapi untuk membuktikan iman dan yakin, keberanian itu dengan siapa? Ternyata dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang detail. Dan mungkin dengan kita pernah mendengar, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Fir'aun hadil ummah, Fir'aun daripada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Jahal yang dikenal dengan nama Amr ibn Hisham. Jadi dikatakan Abu Jahal itu digelar sebelumnya dengan Abul Hakam, cerdik, pandai, hebat, jenius, yang jadi pakar rujukan orang ramai untuk mendapatkan pendapat yang lebih cantik, untuk mendapatkan bimbingan dan pedoman hidup, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan orientasi, untuk mendapatkan bimbingan, pedoman hidup dan lain sebagainya. Itu rujukan mereka pada saat itu adalah Abu Jahal, yang sebelumnya digelar dengan Abul Hakam, Amr ibn Hisham, hebat sungguh. Tapi saat ketika kehebatan tadi itu tidak tertunjuk dan tidak terlatar belakangi dengan iman dan yakin, akhirnya dijolokkan ibadah Amr ibn Hisham yang digelar dengan Abul Hakam sampai kepada hari kiamat nanti itu digelar dengan nama Abu Jahal. Kenapa disebut dengan bapak bodoh? Disebabkan karena menolak kebenaran. Jadi sebagaimana saya katakan tadi pada permulaannya, bukan karena dengan badan yang besar, atau juga dengan bodi yang kuat, atau juga dengan fasilitas yang menunjang dalam kehidupan seseorang. Nah, Fir'aun hadil ummah ternyata bukan Sayyidina Umar yang membunuh, ternyata bukan Sayyidina Hamzah yang menumbangkan, ternyata bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengalahkan. Justru dengan Abu Jahal itu telah dibunuh oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dulu saya kecil, kira-kira tinggi dalam berapa cm? Ada kira-kira dalam 1 meteran kan? Nah, itu dengan Ibnu Mas'ud itu hanya seakan separuh. Ada saja, dia dulu seperti itu tingginya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Duduk di dada Abu Jahal, sudah terbaring.
Jadi dengan dua orang pemuda daripada Ansar, Ibnu Muawiyah bin Affan yang menumbangkan Abu Jahal pada saat itu. Jadi pada waktu ditengok oleh Abu Jahal dan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud daripada jauh, duduk di atas dada Abu Jahal, beliau ambil pedang beliau pada saat itu dan beliau letakkan pedang ke atas leher Abu Jahal. Beliau mempunyai leher besar sekali. Sampai pernah tengok lehernya Hogan, sampai pernah tengok lehernya Tyson, lebih besar, lebih tebal daripada itu lagi, besar sungguh. Sehingga dengan pedang daripada Ibnu Mas'ud tadi itu tak leluasa untuk memenggalkan kepala Abu Jahal. Jadi kata Abu Jahal, awak tak boleh menangguh, awak kena guna pedang yang besar tu. Pedang lebih tinggi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang akhirnya dengan pedang tadi itu diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan diletakkan ke leher ketengkuk Abu Jahal, dan dengan beliau naik ke atas dengan seberat anggota tubuh beliau tekan. Jadi kata-kata terakhir daripada manusia yang paling angkuh, manusia yang paling sanksi, Abu Jahal, Fir'aun hadil ummah, sampaikan pesanku kepada Muhammad, maksudnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku sebagai musuhnya dunia dan akhirat. Coba rasa sungguh. Fir'aun saja pada saat tenggelam di Laut Merah setelah mengejar Nabiullah Musa alaihissalam, yang pada saat itu Fir'aun menyatakan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Pada waktu sebelum meninggal dunia, Fir'aun menyatakan percaya dan beriman dengan Allah Jalla wa'ala. Al-Quran mengatakan al-ana qad asaita min qablu, apakah sekarang kau akan beriman sedangkan sebelumnya kamu melakukan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang diantaranya mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun beriman sebelum mati, sementara Abu Jahal mengatakan sampaikan kepada Muhammad, aku adalah musuhnya dunia dan akhirat. Siapa yang membunuh makhluk tadi itu dibunuh oleh seorang insan yang kerdil, yang dengan ukuran tinggi beliau tidak lebih daripada 3 kasta saja. Masuk waktu saya kita ajar. Kita sambung dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsa wa tawalla ja'al a'ma. Aqsa wa tawalla, bermasamukan dan berpaling. Yang saat ketika dengan beliau didatangi oleh seorang laki-laki buta. Bayangkan, siapa kira-kira laki-laki yang berkenan? Yang karena beliau Allah turunkan ayat baginda mendapatkan mu'atabah, mendapatkan teguran daripada Allah Jalla wa'ala. Apakah teguran tadi itu? Apakah teguran yang ditujukan kepada Sayyidina Rasulullah SAW? Itu dikenakan karena dengan baginda menghinakan salah seorang daripada kibar sahabat. Seumpama Sayyidina Abu Bakar? Tidak. Seumpama Sayyidina Umar? Tidak. Seumpama Sayyidina Abbas bin Abi Thalib? Tidak. Seumpama Ali bin Abi Thalib? Tidak. Seumpama Ashabul Badr? Tidak. Baginda mendapatkan teguran di dalam Al-Quran yang dengan teguran tersebut itu akan dilakukan sepanjang umur dunia sampai kepada hari kiamat. Maka sahabat tawalla anja'al a'ma wa man yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Itu teguran kepada baginda Nabi disebabkan juga dengan baginda memasangkan muka di depan siapa? Apakah di depan Perdana Menteri? Apakah di depan seorang presiden? Apakah di depan seorang pemuka dunia pada saat itu? Tidak. Kepada seorang laki-laki buta yang tidak melihat, dikenal dengan nama Abdullah ibni Ummi Maktum. Bisa? 3 cerita. Banyak lagi cerita dari Sultan. Sampai cerita. Katakanlah dengan kita tengok seseorang mungkin penampilannya agak bungkuk sedikit. Mungkin juga dengan seseorang tadi itu pakaiannya sangat-sangat sederhana saja. Mungkin barangkali dengan penampilan daripada seorang tadi itu pakai baju
tidak serasi dengan kain. Dan dengan sebagian baju macam mana, kain macam mana diserasikan, disesuaikan. Ada dengan sebagian kalau baju tambah dengan kain, tambah dengan kereta, tambah dengan kasut, semuanya seragam, sama semuanya putih. Ya tadi itu tak tahu cara berpakaian yang sesuatu seperti apa. Contoh hitam, baju hijau, kain biru, kasut kuning, 3 parti yang sedang bertanding. Jadi kadang-kadang pada aksi di situ ada kata-kata ini tak ada tiga pakaian, tak ada tiga hias, tak ada tiga dada, bukan dengan pakaian, bukan juga dengan perhiasan, bukan juga dengan rumah, bukan juga dengan penampilan, bukan juga dengan kekayaan. Dari beberapa rangkaian cerita yang saya ceritakan tadi itu, di antara daripada yang seumpamanya nanti setelah tadi kemanakan, Masya Allah, tabarakallah, baginda mendapatkan teguran daripada Allah karena dengan pandangan senes kepada seorang laki-laki buta. Siapa kita? Yang Allah itu dengan kita dengan pandangan yang senes kepada sesiapa saja daripada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Jadi kita dengan prinsip siapa tahu dengan Tuan Haji yang bungkuk tuh, siapa tahu dengan yang kuat di sana, siapa tahu dengan yang bijak di situ, siapa tahu dengan yang miskin di sini. Ini ternyata telah mendapatkan mahdiah dan anugerah surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Siapa tahu dia telah mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah sebelum kita dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Bukan rekening atau juga dengan akaun kita masing-masing. Siapa yang tahu itu kira-kira dalam akaun kita ada dalam berapa duit? Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang seseorang yang menyimpankan ATM, Masya Allah, tabarakallah, pada kecil saja, Masya Allah, tabarakallah, tapi di dalamnya tidak kurang daripada 10 juta. Ada juga yang bawa buka masalah kad kredit 10, macam-macam kad kredit ada. Satu 10 ringgit, yang ketiga 13 ringgit, yang satu 70 ringgit, yang satunya 3.000 ringgit, yang paling banyak. Boleh tak dinilai dengan kad kredit dan itu? Tak boleh. Macam pula juga dengan iman, macam pula juga dengan yakin, macam pula juga dengan takwa Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau untuk merubah bentuk, kalau untuk merubah jarak, boleh saja, tak ada masalah. Tuan Haji, kalau kita biarkan saja, jangan kita simpan dalam 3-4 bulan sampai 1 tahun. Insyaallah panjang-panjang tuh. Simpan lagi dalam 3 tahun sampai ke pusat. Simpan lagi dalam 10 tahun sampai ke dutur. Nah, boleh saja kita untuk memanjangkan jantung kita. Macam juga dengan pakaian. Jadi kata saja Tyson misalnya, atau juga dengan Hulk Hogan, atau dengan Rick Martel, atau dengan pemain gusti lainnya, atau dengan manusia yang paling kasar, atau juga dengan yang selalu melaporkan adegan-adegan pokeo bagi sorban, jubah, selendang, masalah subhanallah, jadi Syekhul Islam. Boleh bersampingan dengan Syekhul Azhar, tapi apakah akan merubah tabiatnya atau juga merubah hakikat dan kenyataannya? Tidak. Pakaian tidak merubah, pakaian tidak menentukan. Yang menentukan segala-galanya itu adalah iman dan takwa, yakin dan juga kebaikan yang tersemat di dalam diri. Hadza wa billahi taufiq. Kita diterima Tuhan dan terlebih dahulu Nabi kita berikan suatu tawaran kepada kita semuanya untuk kita mendapatkan syafaat Rasul nanti pada hari kiamat, untuk kita mendapatkan penyelesaian daripada baginda. Tapi kita harus sadar apabila akan dikumandangkan, maka sahutlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersalamatkan kepadaku dan mohonkanlah wasilah untuk